Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kita masih belajar mengenai norma ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan kitab suci masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai norma kesusilaan yang bersumber dari perasaan dan hati nurani manusia. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai norma kesopanan, yaitu tentang tata krama gitu ya, tata krama atau adab kita di masyarakat gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai norma hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah ya, yang mana norma hukum ini biasanya berupa norma yang tertulis gitu ya, peraturan tertulis yang mana nantinya kalau melanggar norma hukum kita akan mendapatkan sanksi, bisa berupa denda maupun hukuman penjara ya. Nah, hari ini kita akan belajar contoh norma di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini, alangkah baiknya kalian duduk yang rapi, kemudian bisa menonton video ini, menyimak video ini dengan baik, dan kalian juga bisa siapkan buku serta alat tulis untuk mencatat materi-materi atau pokok-pokok yang penting agar kalian bisa pelajari lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang contoh norma di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi ada banyak sekali contoh norma yang berlaku di masyarakat. Nah, pelaksanaan norma itu terbagi menjadi 3 berdasarkan tempatnya, yaitu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kira-kira contohnya itu apa sih? Yang pertama ada norma agama ya. Contoh dari norma agama yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah kita adalah berdoa setiap mau belajar. Jadi kalau mau belajar, alangkah baiknya kita bisa berdoa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kalian anut gitu ya, agar ilmunya cepat kalian serap gitu ya, agar kalian mudah menerima ilmu dan juga agar ilmu yang kalian pelajari bisa dimanfaatkan, bisa optimal gitu ya pemanfaatannya. Nah, kemudian norma agama kalau di lingkungan sekolah itu contohnya menjalankan ibadah bersama-sama. Oke. Nah, itu kalian bisa kalau di sekolah misal lagi istirahat jam 9, kalian bisa mengajak teman untuk melaksanakan misalnya sholat duha. Kemudian juga kalau sudah azan zuhur, kalian bisa mengajak teman, ayo teman kita bersama-sama beribadah sholat zuhur dan semacamnya gitu ya. Dan juga kalau di sekolah, kalau teman kalian yang seagama maupun yang berbeda agama sedang beribadah, kalian jangan mengganggu, jangan diusili gitu ya, jangan dibercandai ketika teman sedang beribadah. Nah, kemudian contoh norma agama di lingkungan masyarakat adalah mengajak kebaikan, mengajak kebajikan, dan mencegah keburukan. Jadi kalau di lingkungan rumah kalian misalnya ada tetangga kalian yang berbuat keburukan, kalau bisa ya kalian bisa menegur tetangga tersebut agar tidak membuat keburukan gitu ya, karena kan pasti bisa merugikan dirinya sendiri maupun juga merugikan masyarakat sekitar. Dan juga kalian bisa ajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan, misalnya ajak di acara-acara keagamaan gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian ada penerapan dari norma kesusilaan di rumah, yaitu dengan bersikap adil terhadap kakak dan adik.
Kemudian kalau tidak adil kan, misal kalian hanya memihak kakak gitu ya, atau hanya memihak adik, pasti itu kan tidak adil ya. Jadi kita harus adil. Kemudian untuk norma kesusilaan di sekolah, bisa jujur dalam ulangan dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi jujur dalam ulangan, kalian kalau sedang ulangan jangan meminta contekan atau jangan memberi contekan kepada teman. Karena itu kan tidak jujur ya, itu perbuatan yang curang. Dan kalian tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda ras, suku, kemudian berbeda bahasa, budaya, adat, atau agama gitu ya. Semua harus diperlakukan secara adil. Dan untuk penerapan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat bisa dengan menjaga pergaulan dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Jadi kalau bergaul dengan seseorang yang beda misal kalian perempuan gitu ya, terus bergaul dengan anak laki-laki, alangkah baiknya kalian menjaga batasan agar tidak terlalu melewati batasan. Kemudian untuk norma kesopanan di lingkungan rumah, yaitu dengan ramah dan bertutur kata santun terhadap orang tua. Jadi kalian harus menghormati orang tua kalian dengan bertutur kata yang baik dan sopan. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi atau membentak kepada orang tua kalian gitu ya. Dan untuk norma kesopanan di sekolah, kalian dapat menghormati guru. Jadi guru kita di sekolah itu merupakan orang tua kedua. Jadi kalau kita di rumah itu dijaga dan disayang oleh orang tua, nah kalau di sekolah kita itu dijaga dan disayang oleh guru. Karena itu kita harus menghormati guru seperti kita menghormati orang tua kita sendiri. Kemudian kalau contoh norma kesopanan di lingkungan masyarakat adalah dengan menyapa orang lain yang kita kenal jika bertemu di jalan. Jadi misal kalau kalian ketemu teman atau tetangga gitu saat kalian sedang pergi atau apa gitu ya, kalian bisa menyapa gitu. Bisa senyum kepada orang tersebut untuk menjaga kesopanan atau tata krama kita ya. Dan untuk norma hukum, contoh penerapan di rumahnya adalah tidak menyakiti atau melukai anggota keluarga. Dan untuk contoh penerapan di sekolahnya dari norma hukum, yaitu menaati aturan sekolah dalam berseragam dan masuk kelas tepat waktu. Jadi kalian harus pakai atribut sekolah yang lengkap seperti dasi, kaos kaki gitu ya. Terus juga kalau kalian harus masuk kelas tepat waktu, jangan sampai telat karena bisa merugikan kalian karena kalian bisa ketinggalan pelajaran penting. Nah, untuk norma hukum di penerapannya di lingkungan masyarakat adalah dengan taat rambu-rambu lalu lintas, pajak dan undang-undang. Nah, itu beberapa contoh mudahnya gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke materi norma di lingkungan rumah. Jadi di keluarga kalian nih pastinya terdapat norma-norma yang harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Jika salah satu anggota keluarga melanggar norma yang berlaku, maka pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, salah satu contoh norma di lingkungan rumah adalah membuang sampah pada tempatnya. Jika ada anggota keluarga yang membuang sampah sembarangan, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, jika membuang sampah sembarangan, tentunya orang tua kalian juga pasti akan menasehati kalian agar tidak mengulanginya lagi. Nah, pasti ini kan demi kebaikan kita semua ya. Jadi kalau buang sampah sembarangan nanti akan kotor dan bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Nah, ada nih contoh bacaan tentang norma di lingkungan rumah yang judulnya bersikap sopan kepada orang tua. Oke, bisa disimak baik-baik ya. Pulang sekolah, Puji sangat lapar dan ingin segera makan. Namun sampai di rumah, ternyata ibu belum selesai memasak untuk makan siang. Puji berteriak kepada ibu dan mengatakan ia lapar dan ingin makan. Ibu berusaha menenangkan Puji, tetapi Puji semakin keras berteriak. Puji marah dan langsung masuk kamar. Nah, tak lama kemudian, ayah pulang dari kantor. Setelah ayah beristirahat, ibu menceritakan tentang sikap Puji.
Ayah mengetuk kamar Puji dan mengajak Puji makan bersama. Awalnya Puji tidak mau, tetapi setelah dibujuk oleh ayahnya, akhirnya Puji mau makan bersama ayah dan ibunya. Namun Puji masih memperlihatkan muka cemberut. Nah, selesai makan, ayah mengajak Puji berbincang-bincang. Ayah menasihati Puji yang mengatakan apa yang dilakukan Puji kepada ibu itu tidak baik, dan berteriak kepada orang tua menunjukkan sikap yang tidak sopan. Puji mendengarkan nasihat ayahnya. Puji berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tadi. Puji meminta maaf kepada ibu dan ibu memaafkan Puji. Jadi ini salah satu norma sopanan ya di lingkungan keluarga kita ya. Kita tidak boleh berteriak kepada orang tua karena itu bisa menyakiti perasaan orang tua kita. Nah, kemudian ada norma di lingkungan sekolah. Jadi seperti di rumah, di sekolah juga pastinya terdapat norma. Norma tersebut juga harus ditaati oleh semua warga sekolah. Nah, norma di sekolah itu ada banyak sekali. Misalnya, siswa yang piket harus membersihkan kelas. Nah, setiap siswa harus memperhatikan penjelasan guru di kelas. Siswa tidak boleh mengganggu teman. Siswa juga tidak boleh bertengkar dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, ini ada bacaan berjudul Melanggar Tata Tertib Sekolah. Bisa disimak baik-baik ya. Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran kepada siswa kelas 5. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, kemudian Andri membuka pintu dan masuk ke dalam kelas. "Saya terlambat lagi," kata Andri gugup. "Kenapa kamu terlambat lagi? Kamu semalam tidur jam berapa?" tanya ibu guru dengan sabar. "Jam 10, Bu," jawab Andri. "Jam 10 itu terlalu malam bagi anak-anak. Jika tidur terlalu malam, akan sulit bangun pagi. Sebaiknya perbuatan ini jangan kamu ulangi lagi. Terlambat termasuk perbuatan tidak disiplin. Terlambat berarti melanggar norma di sekolah," nasihat ibu guru. "Iya, Bu, maafkan Andri," kata Andri. "Sebagai sanksinya, sebelum kamu mengikuti pelajaran, kamu baca dulu tata tertib sekolah yang ada di dekat papan pengumuman di sana," pinta Bu Guru. Kemudian yang terakhir ada norma di lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal pastinya juga ada norma yang berlaku. Jadi norma kan bukan hanya berlaku di rumah atau di sekolah kalian saja, tapi di masyarakat juga pasti berlaku. Nah, norma tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat, dan jika tidak menaati norma yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, contoh norma di lingkungan masyarakat adalah semua warga harus menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Nah, harus juga saling menghormati antar anggota masyarakat. Selain itu juga masih ada banyak contoh norma lainnya di lingkungan masyarakat. Nah, ini ada contoh bacaan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat yang berjudul Aturan di Jalan Raya. Bisa disimak baik-baik ya. Hari itu Aldi sedang libur sekolah. Ayah Aldi mengajak Aldi untuk membayar pajak. Karena sebagai warga negara yang baik harus taat hukum dan disiplin membayar pajak. Di sepanjang perjalanan, ayah menjelaskan berbagai aturan lalu lintas. Misalnya, berjalan di sebelah kiri. Jika lampu merah, berhenti, dan jika lampu hijau, maka berjalan. Menyeberang harus di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba ayah mengerem mendadak. Ternyata ada yang menyeberang jalan tanpa memperhatikan kanan dan kiri. Orang itu juga tidak menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan Aldi melihat banyak polisi yang menghentikan motor. Aldi bertanya kepada ayahnya tentang hal itu. Ayah menjelaskan bahwa mereka ditilang oleh polisi. Ada yang tidak memakai helm, ada yang tidak membawa SIM dan STNK, dan sebagainya. Mereka yang kena tilang akan mendapatkan sanksi atau hukuman, yaitu denda atau hukuman lainnya. Nah, ini kalau di cerita berjudul Aturan di Jalan Raya, ini salah satu contoh norma hukum ya. Jadi kalau di jalan raya kita harus menaati peraturan lalu lintas, yaitu kalau lampu merah kita harus berhenti,
kalau lampu hijau kita harus berjalan, dan juga jangan lupa kalau di jalan raya ya, jangan lupa ya pakai helm. Itu kan sudah peraturannya, dan itu kan untuk kebaikan kita sendiri, agar misal jangan sampai kalau misal kita jatuh ya, itu kepala kita masih terlindungi oleh helm. Terus juga kita jangan lupa bawa surat-surat motor agar tidak kena tilang oleh polisi. Baik, itu saja materi kita pada hari ini tentang norma-norma di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Semoga kalian dapat menerapkan norma-norma tersebut di kehidupan sehari-hari kalian. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menyimak pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.